Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu bersama Dwira channel Lapisan Dimensi dengan tema seri yang ke-6 pemirsa. Kita akan membahas atau memperjelas kembali tentang pengobatan yang ada di channel kami. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa maupun kepada teman-teman saudara yang mau subscribe ke YouTube kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pemirsa, mungkin ini tepat waktunya karena istilahnya itu banyak perbincangan di mana-mana tentang ilmu pengobatan atau kata lain spiritual atau supranatural, pesulap-pesulap dengan teknik-teknik atau mediator-mediator yang dilakukan oleh para dukun-dukun, katanya seperti ini pemirsa. Kami akan menjelaskan tentang pengobatan yang kami lakukan bersama tim kami. Sebenarnya saya ini juga bingung, masalahnya pengobatan yang kami lakukan itu bukan kami yang meminta atau kami yang mengundang mereka, bukan. Mereka itu inisiatif datang ke gubuk kami atau istilahnya atau teman-teman mencoba tentang pengobatan yang kami lakukan. Sebenarnya saya ini mau menjelaskan banyak pasien-pasien yang ya nggak banyak juga, mungkin kita ngomong banyak kita juga nggak pantas karena kita hanya perantara pemirsa. Dan pengobatan yang kami lakukan di sini sebenarnya yang banyak diperbincangkan atau di media-media atau di dunia entertainment itu kita sentil dikit aja pemirsa. Masalahnya gini, kalau aku membahas tentang yang diperbincangkan si jago merah itu memang ada benarnya. Masalahnya saya juga pernah berpikir seperti itu, mau mengungkapkan itu juga mengomingkem. Masalahnya masa ada seperti itu, lawang kita aja ibaratnya itu megang pisau ngiris bahasa Jawanya ngiris bawang merah bawang putih aja kita masih mengeluarkan darah, masih terluka pemirsa kalau kita nggak hati-hati. Saya juga masih berpikir juga itu karena dalam hal yang diperbincangkan itu ya juga tidak masuk akal, karena pengobatan yang dilakukan para spiritual maupun dukun-dukun, istilahnya zaman sekarang lah seperti itu. Jadi kita membahasnya harus hati-hati karena berbeda dengan pengobatan yang dilakukan dengan karomah, itu berbeda. Intinya jangan dicampur aduk, istilah gitu. Istilahnya kalau kita spiritual jangan sampai kita campur aduk ke bahan atau energi yang lainnya. Istilahnya kan banyak sekarang tuh mediator menggunakan bahan-bahan pesulap. Istilahnya kalau pesulap dalam sulap itu memang
nek aku lihat itu sebenarnya bentuk apa ya, kalau kita lihat itu suatu apa ya, kinerja dalam keindahan untuk kita lihat atau itu hiburan. Tapi kalau dalam spiritual menuju supranatural terus kita menggunakan bahan-bahan mediatornya pesulap, itu sama dengan berbohong kepada masyarakat semuanya. Dan yang saya pikir dulu itu juga bertentangan, karena sampai sekarang pun saya nggak, dan pengobatan yang kita lakukan itu bukan kita yang minta atau bukan kami yang mengundang, karena beliau yang datang ke sini itu macam-macam, soalnya dari apa, datang dari jauh mereka itu, dan beliau itu datang ke sini itu saya tanya dulu apakah sudah ke medis atau belum, karena saya tidak berani melakukan pengobatan tanpa mengetahui si jasad beliau. Masalahnya orang-orang yang datang ke sini kalau kita nggak tanya detail, kita akan salah kaprah. Makanya kita harus sama apa, pemirsa, sama pasien-pasien kami yang datang ke sini itu mungkin kalau pikir-pikir itu juga aneh. Masalahnya gini, lawang pengobatan kalau belum dicek ke medis, jangan menggunakan non medis. Masalahnya pengobatan itu lakukanlah di medis dulu. Saya tidak mau tuh, pernah saya seperti itu, saya tanyain katanya pernah, tapi itu tidak apa-apa, kan kita tidak mungkin tuh. Tapi juga yang kedua mungkin itu juga kesalahan manusia, mungkin yang ketiga mungkin cara hidup mereka mengatur apa istilahnya dalam gizi kedokteran juga, atau makanan yang mereka makan juga berlebihan atau ngawur atau seperti itulah. Makanya kadang-kadang kalau ada pasien kesini saya tanya lebih detail, apakah pernah ke dokter dulu atau belum, karena kalau saya belum berkata seperti itu, saya tidak berani untuk melakukan pengobatan tersebut, pemirsa. Jadi kami mohon maaf ya pemirsa, dan pada beliau-beliau yang pernah datang ke sini kami juga mohon maaf, karena permintaan beliau sendiri, saya juga nggak memaksa, karena yang datang kemari itu juga banyak masalahnya, dan itu kan kita itu hanya perantara yang menyembuhkan diri kita dan Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk masalah pengobatan yang kami pelajari selama ini, alhamdulillah semua sudah ada yang mewakili atau istilahnya membongkar semua seperti itu tuh tidak ada. Semua itu kalau aku perjelas bahwasannya penyakit itu datangnya itu dari diri kita sendiri. Yang kedua, ulah kita sendiri. Atau yang ketiga, kita tidak mengenal jasad kita sendiri. Jadi pemirsa, kita harus berhati-hati, jangan pernah mengatakan atau suudon kepada manusia bahwa ini yang contohnya ini yang digunakan. Kemarin saya pernah di wira lapisan dimensi itu, saya tulis itu karena beliau mengatakan katanya ada guna-guna. Saya coba, dia maunya kepingin diobati katanya, karena beliau contohnya pernah berobat di mana-mana, katanya rasanya itu seperti kepanasan, rasanya seperti ini seperti itu. Saya mengikuti alur cerita pasien saya, karena pasien saya katakan bahwasanya kalau kita harus ke
medis dulu atau kita menuju ke dokter dulu, katanya sudah. Tapi saya ternyata di waktu saya melakukan pengobatan non medis, pasien saya sudah selesai saya terapi, ternyata pasien saya katakan apakah benar punya kesalahan sama ngapunten, punya kesalahan sama seseorang atau siapa saja yang Anda dulu pernah kesampaian. Ternyata memang benar. Jadi pemirsa, penyakit itu tidak harus dari orang lain pun tidak mungkin, karena kalau kita teliti penyakit itu dari ucapan kita sendiri. Makanya berhati-hatilah dalam ucapan atau menghina manusia lainnya, karena karma itu hukumannya tidak harus langsung. Kalau saya, persepsi saya itu penyakit atau yang datang ke dalam jasad kita itu jangan divonis santet, guna-guna, atau istilahnya itu sudon kepada orang, karena berbagai pengobatan itu semua itu tidak diri kita, tapi Tuhan yang Maha Esa yang mengatur pun penyembuhan antara tidak dan sembuhnya juga manusia dan Tuhan yang Maha Esa. Itu pemirsa. Kalau kita mengenal diri kita atau jasad kita, dalam menjalankan istilahnya itu mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu tergantung diri kita. Jadi mohon maaf, kami meluruskan tentang pengobatan yang banyak diperbincangkan ini itu pun sebenarnya saya setuju, karena tidak ada orang yang istilahnya kata-kata zaman sekarang, dari dulu sih bukan zaman sekarang, dari dulu itu memang santet, guna-guna, telu itu hanya sebuah simbol, tapi gaib yang ada di situ itu ada yang menjalankan. Tapi itu gaib yang mana? Karena gaib tersebut adalah tetap namanya gaib, itu yang menjalankan, itu yang menggerakkan tetap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau manusia merasa wah sudah aku santet kembus, itu salah kaprah, karena manusia itu hukumnya di bumi itu hanya dua, yaitu hukuman dan diuji atau hukuman. Itulah kalau manusia memahami tentang jasad yang ada di dalam diri kita. Jadi untuk pengobatan yang dilakukan siapapun itu sebenarnya tidak masalah, yang penting jangan melanggar. Kalau simbolnya misalnya spiritual atau supranatural, itu kan simbolnya kebanyakan katanya putih, jangan dicampur aduk. Kalau misalnya dicampur aduk nanti seleginde tambah salah kaprah pemirsa. Jadi kita menjalankan terapi non medis itu tergantung perilaku manusianya. Kadang kita ambil contoh sih pemirsa, kita perut besar, kadang-kadang kita makan malam dibatasi, misalnya jam 7 sudah nggak boleh makan, jam 9. Anda kalau misalnya makan malam jam 8 jam 9 terus-terusan sampai tiap hari malam 8 jam 8 terus, jam 8 ke atas malam, itu membuat contoh ibu misal perut itu kalau sudah keras, dan kerasnya seperti kayak orang hamil, itu sebenarnya itu kesalahan kita. Maksudnya bisa asam lambung atau bisa dikatakan perut itu, karena aku pernah gitu, perut itu seperti bosan. Jadi itu ternyata karena kesalahan kita dalam mengatur makanan. Makanya ilmu kedokteran itu masuk
akal pemirsa. Jadi kita harus berhati. Tapi kalau orang yang nggak ragu, oh itu kena santet, oh itu kena guna-guna, itu salah. Jadi pengobatan sebelum dilakukan ke terapi non medis, lakukanlah pengobatan itu di medis dulu atau ilmu kedokteran, atau mana mau puskesmas, rumah sakit, terserah. Yang penting cek dulu ke dokter, jangan langsung ke dukun, yai ini. Lakukan prosesnya dulu, setelah itu dicek dulu. Yang kedua, cek apakah Anda mempunyai masalah penyakit apa, misalnya contohnya diabetes atau apa. Jangan pernah, kalau Anda punya penyakit diabetes atau apa, jangan pernah makan yang manis-manis. Kalau Anda melakukan manis-manis berlebihan, itu akan membuat parahnya sakit. Jadi kan kembali kita ke diri kita pemirsa. Jadi pemirsa seperti itu. Jadi untuk pengobatan yang aku lakukan bersama tim kami, dulu itu sudah sebenarnya saya tidak mau, karena suami saya menyuruh sama teman-temannya tim itu dicoba dulu. Sebenarnya saya nggak mau, karena manusia kalau begitu males pemirsa, tidak mau berpikir apakah yang saya lakukan datang ke itu sudah benar apa belum. Tidak semuanya pemirsa, mungkin kalau sudah dicek ini ke dokter, ke ini tidak bisa, berarti kita harus introspeksi di mana kok aku bisa seperti ini, aku pernah, karena di situ bisa karma, bisa kesalahan sendiri, bisa ucapan-ucapan kita menyalahi orang, itu banyak. Jadi menyalahi orang atau apa itu gak kelihatan, namanya kita gak kelihatan, tapi orang yang melakukan itu tidak sadar apa yang dilakukan ya kepada ini itu pokoknya banyak pemirsa. Jadi kalau menurut aku, pengobatan yang benar adalah pengobatan itu lakukanlah di kedokteran dulu. Dan yang kedua, atur jasad kita, Yang ketiga, jangan berlebihan dalam apapun, entah itu makan, entah minum apa, dan waktunya. Karena saya sudah melakukan penelitian, karena kalau mungkin di bidang pengobatan yang dilakukan yang marak sekarang, ini dukun, santet, ini itu kan namanya orang juga tidak menyalahkan, karena mereka juga mencari rezeki, tapi dengan cara jalannya nek bahasaku miring ya istilahnya. Tapi juga kita harus berpikir, yang datang itu juga harus mikir, apakah yang saya lakukan di dukun ini atau di ini apakah kenapa kok nggak berpikir lebih dulu. Harusnya kan berpikir dulu, apakah saya sudah, kalau sudah dicek udah belum dicek ke dokteran tapi datanya itu bukan salah yang mengobati, salah manusia sendiri. Kenapa nggak mau berpikir seperti itu? Saya datang ke pasien, saya punya pasien datang ke sini, saya tanya, ibunya atau bapaknya itu pernah ke dokter apa belum? Ke dokter dulu baru dicek. Kalau Anda sudah mau datang ke dokter itu sudah bersyukur Anda. Jadi tidak menyalahkan siapapun gitu. Artinya Anda mau mengecek penyakit Anda di kedokteran itu sudah bagus. Itu yang saya lakukan seperti itu. Kalau tidak mau saya kalau beliau tidak mau, belum mengatakan belum, saya tidak pernah melakukan ilmu pengobatan. Karena ilmu pengobatan itu kalau kita kita lakukan itu sebenarnya butuh energi yang gede. Dan saya pun sama keluarga saya bersama tim saya itu tidak istilahnya itu saya jelaskan pada mereka bahwa pengobatan itu energinya besar. Karena
bisa mempengaruhi keluarga kita. Karena apa? Yang kita obati manusia tersebut, kita nggak tahu gaib yang dulunya, atau istilahnya itu karma bisa, atau kelakuan manusianya itu, atau perilaku yang dilakukan kita kan tidak tahu. Makanya kalau kita mengetahui seperti itu, saya tekankan kepada pasien-pasien yang pernah datang ke sini itu, saya juga ngapunten, karena dulu banyak yang pasien seperti itu. Saya mengatakan saya tidak mau kalau sebelum dicek ke kedokteran, pemirsa. Jadi itu saya memperlurus tentang pengobatan yang ada di channel Dwira Lapisan Dimensi. Sebenarnya saya itu tidak mau, itu hanya contoh contoh atau yang mediator yang kami lakukan itu pun air, pemirsa. Air pun tidak saya pernah buka. Saya menggunakan air kalau ada petunjuk itu suruh buka, saya tidak mau. Pokoknya air ini tidak pernah saya buka, dan itu pun saya tidak berani sebenarnya saya melakukannya, karena melakukan seperti itu tidak segampang yang mereka pikir. Bahasa enak yo ngobatin ini, enggak, itu salah. Karena penebusan, menanggung pasien-pasien yang datang itu, energi kita itu, kalau kita tidak istilahnya eling nang waspodo, atau kita nggak mau berpikir pasien ini kenapa, bisa salah kaprah, pemirsa. Karena apa? Menanggung beban orang lain, kalau kita mampu itu enggak apa-apa. Kalau kita tidak mampu, si bahasa Jawanya itu bunyi, pemirsa. Itu enggak mudah. Karena apa? Ilmu pengobatan secara tidak kelihatan itu kan ilmunya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ilmu gaib, jadi akan disebut karomah, dan belum tentu kita tidak tahu. Kalau contohnya, kalau aku kemarin itu saya terapi dulu, baru saya tanyain, kenapa ibu pernah menyalai orang, atau bapak pernah menyalai? Itu pernah, dia ngaku, pemirsa, beneran, pemirsa. Ya Bu, saya tidak berbohong. Karena pemirsa, tim saya juga tanya, itu yang membawa itu teman saya kan juga kaget, tiba-tiba ada tamu yang siang-siang datang ke sini. Waktu juga nggak tahu, karena saya nggak mau kalau siang-siang itu datang ke sini, saya tidak mau. Peran saya kan banyak, pemirsa. Jadi itu mohon maaf. Jadi ngapunten apabila yang bersangkutan, bukan kami menyarankan untuk ilmu pengobatan, lakukanlah di medis dulu atau di ilmu kedokteran, jangan langsung ke non medis. Karena non medis itu hanya menyampaikan atau memberitahu kepada pasien-pasien yang tidak tahu gaib. Karena sebenarnya gaib yang sebenarnya itu ada, tapi gaib yang gimana seperti itu mungkin hanya keyakinan dan kepercayaan masing-masing, pemirsa. Kami mohon maaf karena ngomong seperti, karena banyak yang muarak tentang ilmu pengobatan seperti ini. Saya setuju dengan yang si jago merah atau yang pesulap merah itu, saya setuju banget, pemirsa. Karena itu sudah saya pertanyakan. Saya dulu pernah berdebat sama tim kami, nggak mungkin, karena kalau saya itu mengalami sendiri, istilahnya ngiris, bahasa Jawa ngiris cabai, ngiris sayur aja gitu, tangan kita juga berdama saat datang di sini. Enggak ada, itu hanya itu hanya mungkin kalau zaman dulu itu itu seperti trik-triknya manusia aja. Jadi semua itu kembali kepada diri kita. Jadi diri kita ya juga cara menjaga jasad kita, menjaga akhlak kita, hati, pikiran. Ini yang membuat sakit ini, yang banyak seudonnya ini. Hati-hati kalau kita mindset kita terlalu menuju ke energi negatif.
Kalau Anda tidak melawan dengan dirimu sendiri, ini kejar mengejar, makanya kita harus berhati-hati. Karena apa? Artinya pikiran itu, penyakit itu datang bisa datang dari pikiran kita, pemirsa. Dan atau yang ketiga tidak mau, misalnya menjaga makanan yang harus kita makan di waktu kita mempunyai sakit, tidak mau menjaga, pokoknya angger dimakan, ini juga salah. Berlebihan makan juga salah, karena di dalam Al-Quran pun orang yang berlebihan itu salah, akan merugi. Itu ada, pemirsa. Sebenarnya kita pun harus memperhatikan, jangan pernah menyepelekan hal kecil. Artinya biasanya manusia, halah, jangan salah, umur itu juga kita harus ketahui, umur segini harusnya ini harus ketahui. Makanya kenapa kata-kata orang kesehatan itu berharga, itulah. Jadi ilmu pengobatan dan yang sekarang itu marak memakai itu, ya biarkanlah mereka, karena yang datang pun harus berpikir, yang mengobati pun itu pun tidak semudah yang kita lihat. Itu nanti juga dapat istilahnya hukuman atau ujian. Karena nek cara wong Jawa ngomong, ya wis kon tak turuti ini, ya wis kon kepingin tenar mana, ya wis kon kepingin deh. Itulah manusia yang dikatakan jin atau nafsu mereka. Akhirnya dengan ketahuan seperti itu, seperti sekarang maraknya maraknya ada berita-berita seperti itu kan, manusianya sendiri yang kepingin unggul. Jadi masalah itu haknya mereka, tapi manusianya yang datang juga harus berpikir, kenapa kok misalnya datang sekali nggak ini, harus berpikir juga itu, pemirsa. Jadi kita harus berhati-hati pengobatan apapun, yang penting jangan melanggar batas-batas atau mencampur adukkan. Berbeda dengan pengobatan karomah, pemirsa. Kalau pengobatan karomah itu kan, itu pun juga diteliti, karena wadah kita sanggup enggak menerima pasien begitu banyak. Gila, kalau menurut aku pasien begitu banyak kita diterima aja. Apakah energi yang mereka bawa ke sini itu mampu enggak wadah kita? Karena ujian tidak segampang itu. Ujian yang kita lakukan untuk mengobati seseorang tidak semudah yang kita omongkan, karena semua itu butuh proses itu, pemirsa. Jadi aku sarankan, pemirsa, sebelum melakukan pengobatan di non medis, lakukanlah pengobatan dulu di medis dulu, atau di kedokteran, atau di rumah sakit, atau dimanapun yang Anda kunjungi, terserah. Yang penting dicek dulu punya penyakit apa, kan lebih akurat daripada kita menerka-nerka ini itu kan enggak. Karena kalau kita omongkan, misalnya Anda punya seperti ini di sini, kita terapi, terus Anda untungnya kemarin itu ada pasien yang jujur semua, dan itu saya tanyakan benar, apakah Anda pernah melakukan ini kepada Anda, apakah pernah melakukan sama seseorang, itu benar, saya tidak bohong. Dan itu pun yang dilakukan pasien-pasien yang datang kemari itu kepingin mencoba, ya tidak apa-apa kalau kepingin coba. Yang penting Anda mengakui bahwa penyakit itu tidak datang dari dibuat itu, jangan sampai. Makanya aku menulis di waktu di YouTube itu kan, ngikuti orang itu. Saya juga bingung mau ngomong apa, mau ngomong seperti ini juga nggak pantas mau ngomong, karena kita nggak mau menyinggung. Itu pun yang kami cantumkan di YouTube itu pun saya juga berpikir itu hanya contoh. Kalau mediator yang kami gunakan bukan mediator yang aneh-aneh, itu ada mediator aku sebuah
itu pun air putih, dan air putih pun saya nggak pernah membukanya. Itu pun itu hanya izin Gusti Pangeran atau Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa seizin beliau saya pun tidak berani. Saya pun kalau saya nggak berani melakukan seperti itu pun saya berpikir panjang, pemirsa. Tidak semudah kita menerima pasien itu, energi yang dilihat dulu, energi mampu nggak kita melakukan pengobatan. Kalau dia mampu melakukan pengobatan, ya monggo. Yang penting karena mereka masih geges, maksudnya apa ya istilahnya, untuk melakukan yang contohnya ada di itu di mana di daerah mana itu yang buahnya tidak apa-apa, monggo. Tapi saya sarankan dicek dulu di dokter ya pemirsa ya. Oke, mohon maaf ya pemirsa karena selama ini tim-tim kami itu pun menjaga apa ya istilahnya, yang pasien yang datang pun dulu dari teman-teman saya ya banyak, teman-teman dari saya, saudara ya ada, nggak maunya mereka kan apa ini isinya coba-coba itu loh, manusia kan males, manusia saya coba-coba, mending nggak usah, coba dirimu sendiri, belum udah makan atau belum, itu aja, udah kamu isi nggak jasadmu itu ya. Kalau aku seperti itu pemirsa. Jadi intinya penyakit datang itu bukan salahnya seseorang tapi diri kita. Introspeksi kepada diri kita, perilaku terus apa yang kita lakukan kepada, jangan pernah menghina orang, jangan pernah garai uang, garai menungso liyane, nek garai menungso sik loro ati kok jarine ngene jarine, karena manusia sendiri. Terus yang ketiga, jaga makanan atau jasad kita jangan sampai berlebihan, itu pemirsa, karena manusia yang berlebihan termasuk golongan merugi, itu pemirsa. Akan berhati-hatilah dalam melakukan pengobatan dimanapun. Kita harus berpikir secara logika, secara logis, dan kita meluruskan bahwasannya pengobatan yang kami lakukan itu bukan permintaan saya, tapi permintaan para pasien-pasien yang datang ke sini. Itu pun saya sekarang sudah nggak mau menerima, karena apa? Peran saya banyak. Itu peran itu nanti dilakukan kalau kita sudah tua. Kalau kita masih umur segini-segini, kita bekerja aja lah, bekerja supaya lebih istilahnya lebih berkah. Ya nuwun sewu, bukan nggak apa-apa kalau mau yang masih umur itu melakukan, ya monggo. Tapi kalau aku sendiri saya sarankan kalau bisa dia untuk itu anggap aja tabungan masa tua kita. Kalau bukan untuk orang lain, ya buat keluarga kita. Oke pemirsa, anggap aja itu sebuah tabungan gitu aja pemirsa. Karena doa beliau, doa Tuhan Yang Maha Esa atau istilahnya yang menjaga itu diri kita sendiri, manusianya. Jadi jangan menyalahkan siapapun. Yang penting dalam langkah kita iling lanas podo, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, nuwun sewu, dipikir dulu. Mau melangkah apapun, mau mengerjakan apapun, dipikir dulu. Karena semua itu kalau kita sembrono, ya kita sak bunyak pemirsa, atau seisak ya ndak sing lu kabeh pemirsa. Makanya apapun yang kita kerjakan, apapun yang mereka lakukan, ya sudahlah, biarkan mereka yang melakukannya, karena mereka yang bertanggung jawab. Itu kalau aku seperti itu pemirsa. Jadi pertanggungjawaban itu tidak harus sekarang, tidak harus hari ini. Namanya juga ujian, hukuman dan ujian dan hukuman. Itulah
yang dibawa manusia di bumi lah, seperti itu. Jadi artinya kan uji menguji, menguji diuji, diuji menguji, menguji diuji. Itu manusia pemirsa. Berarti Tuhan Yang Maha Esa memberikan pertanyaan dan jawaban. Kalau pertanyaannya sudah dijawab benar, ya nanti dapat 100. Kalau pertanyaannya dijawab salah, ya nggak dapat 100 pemirsa. Itu pemirsa. Jadi mohon maaf ya pemirsa ya, untuk hari ini aku membahas tentang pengobatan atau meluruskan pengobatan yang kami lakukan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami melakukan kesalahan ucapan, perkataan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu pemirsa, belum melakukan perjalanan, Anda harus berpikir dulu. Sebelum Anda melangkah, berpikirlah dulu. Oke pemirsa. Dan yang kedua, sebelum datang ke non medis, datanglah ke medis. Dicek dulu pemirsa ya, bahasaku, sebelum ke non medis datanglah ke medis. Yang ketiga, introspeksi pada jasad kita. Kalau kita punya penyakit, berhati-hatilah dalam memakan apapun, karena orang yang berlebihan akan masuk golongan yang merugi. Terima kasih pemirsa. Yang kelima, eling lan waspodo. Alam semesta memberikan gambaran seperti itu untuk menggamblangkan atau membaca bahwasannya di alam semesta inilah kita tahu tentang hiruk pikuk, tentang permasalahan-permasalahan, tentang berbagai macam problem, berbagai itu kita disuruh untuk mengkaji ya. Dari sudut pandang kami, berhati-hatilah dalam melakukan apa, eling lan waspodo pemirsa. Jadi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon maaf kepada pasien-pasien yang dulu-dulunya, mohon maaf sebesar-besarnya, karena waktu kami kan sering menolak beliau-beliau karena pekerjaan saya dan pekerjaan suami saya beda. Jadi beda, kalau suami saya kan shift, mohon maaf yang besar-besarnya. Jadi mohon maaf yang dulu-dulunya mau datang ke sini saya menolak karena tuh kami bingung mengaturnya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu, saudara, kepada teman-temanku tentang pengobatan-pengobatan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mengetahuinya, bagi yang membacanya, bagi yang ingin tahu tentang dunia pengobatan. Jadi pemirsa, untuk menambah pengetahuan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pemirsa dan seluruh manusia yang membutuhkan suatu pengalaman atau pengetahuan pemirsa, pengetahuan sebenarnya pengobatan non medis itu atas izin Allah. Pengobatan non medis itu atas izin Allah, karena kita tidak tahu karma di belakangnya itu
apa karma, apa bukan, apa perilaku kita, atau ya apalah, yang penting kita menggarisbawahi gitu, menggarisbawahi untuk eling lan waspada. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan-ucapan atau kata-kata yang semerawut pemirsa, atau istilahnya diulang-ulang atau semerawut lah apalah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, monggo. Ngeri euy, di depan asik, di belakang munafik.